Motor Matic memang saat ini sudah menjadi motor sejuta umat. Hampir semua orang memiliki motor Matic di rumahnya. Bahkan dalam satu rumah, terkadang orang memiliki motor Matic lebih dari satu. Menariknya adalah karena sudah menjadi motor sejuta umat, terkadang kita membeli motor Matic apalagi yang entry level, bukan karena motor tersebut menjadi motor impian kita, tapi karena kita butuh aja. Menariknya lagi, di luar dari Matic entry level, sebenarnya ada beberapa motor Matic yang bisa dibilang menjadi motor impian kebanyakan orang. Misalnya ada Yamaha X-Max, buat penggemar Matic ber-cc besar. X-Max tentu aja menjadi motor impiannya. N-Max dan PCX. Ya mungkin motor ini bisa menjadi motor impian kebanyakan orang juga, karena mau bagaimanapun motor ini dinilai kebanyakan orang memiliki tampilan yang elegan dan terlihat mewah. Namun sebenarnya jika kalian bukan penggemar motor Matic ber-cc besar dan ingin terlihat mewah yang sebenarnya, ada satu motor Matic yang dari dulu sampai saat ini masih menawarkan hal tersebut. Dan ya, motor tersebut adalah Vespa Matic. Vespa Matic dari awal dikeluarkan sampai saat ini masih memiliki aura yang mewah, elegan, dan lainnya. Apalagi kalau kita ngomongin Vespa Sprint 150. Kalau lagi naik motor ini, udah berasa jadi orang Italia aja. Bawaannya cuman pengen makan pizza doang. Dan fakta menariknya adalah Vespa Sprint 150 adalah Vespa paling laris di Indonesia. Apalagi ketika masih di tahun 2020 ke bawah. Motor ini tentu aja menjadi motor impian kebanyakan orang. Namun sayangnya, walaupun motor ini menjadi motor impian kebanyakan orang, tapi saat ini penjualan motor ini semakin turun. Dan pihak Piaggio pun mengakui hal tersebut. Dan menurut mereka, semua ini bisa terjadi karena ada dampak perlemahan ekonomi. Walaupun hal tersebut memang benar karena penjualan motor secara nasional pun turun sebanyak 1,7% di tahun ini. Tapi kalau dilihat secara gamblang, ada faktor lain yang menyebabkan motor ini menjadi kurang laku, yaitu tren Vespa wannabe di kalangan produsen Jepang. Yamaha punya Villano, Honda punya Honda Stylo. Kita ngomongin desainnya dulu. Yang pertama Villano. Motor ini memiliki tampilan yang sangat mirip dengan Vespa LX I-Get atau Primavera. Lampunya sama-sama bulat, sennya memiliki di posisi yang sama, bahkan lekukan tameng dan spakbornya mirip banget dengan Vespa LX 125. Lalu untuk tampilan samping dan belakangnya, kita tidak bisa pungkiri lagi, motor ini mirip banget dengan Primavera. Kasarnya Vespa LX 125 dikawinkan dengan Primavera, lahirlah Villano. Dengan desain yang mirip banget, ngapain beli Primavera lagi atau Vespa LX 125? Apalagi kalau kita melihat harganya, yang mana Primavera saat ini dijual mulai dari harga 54 sampai 56 juta rupiah. Sedangkan Villano dijual mulai dari 27 juta rupiah aja. Ya, hampir setengah harga lebih murah daripada Vespa. Terlebih lagi jika kalian suka modifikasi dan kalian pintar dalam hal memodifikasi, Villano bisa dimodifikasi dengan gaya Vesmate dan hasilnya ya Vesmate banget. Kemudian bagaimana dengan Honda Stylo? Honda Stylo berbeda dengan Villano, yang mana pihak Honda mengambil inspirasinya dari Vespa Sprint dan ini bisa kita lihat dari bentuk kepalanya. Benar-benar mirip banget dengan Sprint S. Lalu untuk bagian sampingnya motor ini sama seperti Villano, terlihat seperti Primavera tapi versi lightnya. Dan yang menariknya adalah, kita harus mengakui Vespa Sprint itu menarik dan keren karena bentuk headnya yang kotak. Dan Honda Stylo punya bentuk kepala yang sama. Jika dimodifikasi dengan proper, jujur aja, mungkin kalian akan sedikit bingung dan kesulitan membedakan kalau dari depan, mana yang Honda Stylo, mana yang Vespa Sprint 150. Dengan bentuk yang hampir sama di bagian depannya, Sprint 150 dijual dengan harga mulai dari 58 sampai 65 juta rupiah. Sedangkan Honda Stylo dijual mulai dari 29 jutaan. Ya, setengah harga dari Piaggio. Jadi ya dengan desain yang mirip dan harga yang lebih murah sampai dengan setengahnya, bisa dibilang motor Vespa wannabe ini adalah penjagal ulung brand Piaggio. Tapi kan teknologi, gaya berkendara, dan performa motornya berbeda. Seharusnya motor tersebut nggak apple to apple di-compare dengan Piaggio yang memiliki karakteristik mesin yang cukup unik. Ya gimana ya, pasar Indonesia adalah pasar yang cukup unik. Desain adalah segalanya, nggak peduli seperti apa performance-nya, yang penting desainnya bagus. Tentu aja motor tersebut akan laku-laku aja. Apalagi walaupun Vespa Matic menjadi motor impian kebanyakan orang, tapi sayangnya memelihara Vespa Matic bukan suatu hal yang mudah dan murah. Karena yang semua kita tahu, untuk melakukan perawatan Vespa Matic terbilang cukup mahal. Mulai dari harga spare partnya yang cukup mahal, bahkan sampai bengkel spesialis Vespa Matic yang bisa dibilang harganya di atas bengkel umum. Dan jika kalian punya Vespa Matic, kemungkinan besar akan ada keraguan jika kalian ingin menservis motor kalian di bengkel umum.
Mungkin di satu titik kalian bisa membeli Vespa Matic, tapi setelah membeli motor tersebut ada beban servis yang sangat besar menanti kalian dan ini akan memberatkan kalian ke depannya jika keadaan keuangan masih cukup ngepas. Ini berbeda jika kalian membeli motor Jepang seperti Villano dan Stylo. Perawatan motornya bisa dibilang cukup mudah dan murah. Ke bengkel manapun ya oke-oke aja. Tapi kalau untuk Stylo, ya harap bersabar sedikit aja, karena bengkel umum kebanyakan akan menolak motor kalian. Kenapa? Ya karena agak ribet aja untuk menservis throttle body doang. Tapi walaupun begitu, kalau mau dibandingkan dari segi harga dan perawatan, Stylo masih jauh lebih murah daripada Vespa Matic. Dengan digabungkan semua hal tersebut, ya Vespa Wannabe bisa dikatakan sebagai penjagal ulung penjualan Vespa Matic. Tapi nih, kalau mau ngomongin penjagalan penjualan, Villano dan Stylo tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan motor listrik keluaran dari Uwinfly. Duh, ini parah banget. Desainnya benar-benar 100% Vespa Matic. Harganya cuma di belasan juta rupiah. Dan lucunya motor ini laku banget. Padahal ya, ini motor kasarnya udah kayak sepeda. Tapi kenapa motor Uwinfly seri T3 ini bisa laku? Jawabannya ya karena desainnya yang ngejiplak Vespa. Jangankan Vespa, Honda Stylo aja yang inspirasinya dari Sprint 150 dijiplak juga sama Uwinfly. Yang mana kalau kalian lihat Uwinfly T90 bentuknya mirip banget dengan Honda Stylo. Ini nih faktor yang paling masif kalau menurut saya. Walaupun nggak apple to apple secara mesin, performance, dan teknologi, tapi balik lagi ke pernyataan tadi. Pasar Indonesia lebih mengutamakan desain. Jika desainnya udah oke, apalagi mirip, ya udah oke-oke aja. Dan karena adanya motor copy paste ini, tentu aja langsung meruntuhkan minat membeli Vespa Matic asli. Dan ini kejadian di teman saya. Teman saya ada yang ngidam banget sama Vespa Sprint 150. Pokoknya ini jadi motor impian dia banget sampai kapanpun. Tapi karena banyaknya kebutuhan, hal tersebut jadi tertunda terus-menerus sampai pada akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk membeli Uwinfly T3. Lucunya adalah beberapa bulan setelah membeli Uwinfly T3, akhirnya teman saya punya uang yang cukup untuk membeli Vespa Matic Sprint 150 secara bekas. Tapi nih, setelah membeli Vespa Sprint 150 tersebut, menurut dia rasa kepuasan yang didapatkannya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena mungkin rasa puas itu sudah terlampiaskan di Uwinfly T3. Karena kalau dilihat di garasi motornya secara sekilas, hampir tidak ada bedanya kedua motor ini. Jadi ya udah, setelah membeli motor copy paste dan membeli motor yang asli, semuanya jadi terasa hambar. Nah, ini masalah utamanya. Ketika kita bisa membeli produk pelarian seperti Uwinfly T3 dan hasrat kita seakan-akan sudah terpenuhi, kemungkinan besar hasrat untuk membeli Vespa Matic akan pupus gitu aja. Jadi ya secara langsung hal-hal inilah mempengaruhi penjualan Vespa Matic pada akhirnya. Namun yang bikin menariknya lagi adalah pihak Piaggio pasti sudah menyadari hal ini juga. Tapi pihak mereka tidak ingin menggugat hak cipta desain dan lainnya. Bahkan pihak mereka bangga dengan apa yang sudah dilakukan beberapa produsen lainnya yang mengambil desain Vespa Matic sebagai inspirasi. Ya, pola bisnis brand Eropa terkadang memang cukup berbeda dari kebanyakan produsen yang ada. Jadi kesimpulannya, Honda Stylo dan Yamaha Villano tentu aja memberikan dampak terhadap penjualan Vespa Matic. Tapi dengan membeli Honda Stylo atau Yamaha Villano tidak akan menghentikan hasrat kalian untuk membeli Vespa Matic yang asli. Namun ini berbeda jika kalian membeli motor listrik yang memiliki desain Vespa plek-ketiplek. Jika kalian menilai suatu motor hanya dari desain, kemungkinan besar hasrat kalian akan hancur gitu aja ketika sudah membeli motor listrik tersebut. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lainnya kenapa Vespa Matic sekarang penjualannya menurun? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.